Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa senantiasa sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang terhormat yang berada di seluruh tanah air dan mungkin di seluruh penjuru dunia, karena ini adalah siaran YouTube yang Abi memang siapkan untuk Bapak Ibu sekalian terkait tentang penyimbangan waris yang ada di Indonesia. Sekarang kita memasuki penyimbangan waris yang keberapa, Abi? Yang kelima. Apa itu, Abi? Penyimbangan waris menunggu salah satu pasangannya meninggal dunia. Ini menjadi menarik sekali karena apa? Karena yang terjadi di masyarakat sekarang ini, bila mana ada yang meninggal dunia, apakah itu suami atau istri, maka pembagian warisnya tidak serta-merta dilakukan. Loh, kenapa bisa begitu, Abi? Iya, karena menunggu pasangan berikutnya meninggal. Jadi kalau ada yang suaminya meninggal, jadi tidak serta-merta dibagi warisnya, tetapi menunggu istrinya meninggal juga. Atau sebaliknya, istri yang meninggal, nunggu suaminya meninggal juga. Ini kenapa terjadi? Ini ada kaitannya dengan yang namanya penyimbangan waris yang nomor 3. Yang nomor 3, masih ingat kira-kira apa yang nomor 3? Yang nomor 3 adalah penyimbangan waris yang berhubungan dengan harta bersama suami istri. Karena penyimbangan waris yang kelima ini ada kaitan dengan nomor 3, yang mana bahwa pembagian waris atau pemberian waris itu menunggu salah satu pasangannya meninggal. Ini dikarenakan masyarakat Indonesia masih memiliki konsep bahwa harta yang dimiliki adalah harta bersama, di mana suami istri ini bila mana mereka menikah, harta yang diterima menjadi atau harta yang dikumpulkan menjadi harta bersama. Padahal secara Islam, kembali lagi, harta itu masing-masing punya pemiliknya. Si pria atau suami mempunyai harta bawaan sampai dia meninggal, dan istri juga begitu, mempunyai harta yang dia miliki sampai dia meninggal. Jadi kalau salah satu pasangannya meninggal, tentu saja karena ini di Islam tidak mengenal namanya harta bersama atau harta gunung gini, maka silakan saja langsung dibagi. Seperti yang ada di ajaran An-Nisa ayat 11 dan 12. Hukum faraidnya mengatakan bahwa kalau suami yang meninggal, maka istri mendapat 1/8 kalau dia mempunyai anak. Kalau dia tidak punya anak, 1/4. Sebaliknya, kalau istri yang meninggal, maka dia mendapatkan pembagian waris kepada ahli warisnya. Suami mendapat 1/4 kalau dia punya anak, dan setengah bila mana perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak. Jadi itu yang menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa kita bila mana menikah kemudian meninggal, tidak perlu menunggu pasangan kita meninggal juga baru warisan dibagi. Nanti kalau kita sudah paham ilmunya, kita meninggal langsung aja dibagi. Nanti kalau pasangannya meninggal kemudian ada lagi pembagian waris selanjutnya dari harta yang dimiliki oleh istrinya tadi itu atau suaminya yang terakhir meninggal. Salah satu sebab kenapa harta waris tidak segera dibagi setelah pasangan atau suami dan istrinya meninggal, karena mereka saat anak-anaknya masih menghormati ibunya atau bapaknya yang ditinggal oleh pasangannya. Misalnya karena ini adalah rumah satu-satunya, begitu orang tua kita meninggal, bapak atau ibu kita meninggal, dan kemudian menyisakan pasangannya apakah istri atau suaminya, maka harta warisnya tidak dibagi karena kita punya rasa sungkan, rasa menghormati kepada orang tua kita yang masih ada atau kepada pasangan kita yang masih ada. Jadi itu yang menyebabkan kenapa masyarakat Indonesia itu tidak membagi hartanya segera begitu kita tahu ada yang meninggal, karena yang pertama mereka menganggap bahwa itu adalah harta bersama, kemudian harus menunggu pasangannya meninggal. Yang kedua ada rasa sungkan karena anaknya mau minta langsung harta warisannya kepada orang tuanya, apakah itu ibunya atau bapaknya yang masih hidup, karena melihat bahwa orang tuanya masih hidup, salah satunya masih hidup, sehingga tidak bisa segera diberikan.
kita menunggu saja sampai orang tua kita nanti meninggal semuanya, baru itu dibagi. Itulah salah satu penyimpangan yang sering terjadi di masyarakat, menunggu pembagian waris bila mana pasangannya meninggal. Penyimpangan yang terjadi ini adalah pembagian waris menunggu salah satu pasangannya meninggal. Jadi itu yang sering terjadi. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.